pertanyaan ya. Yang pertama dari Mbak Ayudia Kinanti. Kalau perusahaan ibu, apakah ada kegiatan identifikasi generasi-generasi para karyawan? Karena pasti ada perusahaan yang memiliki karyawan dari berbagai macam generasi ya. Kemudian juga sudah teridentifikasi bagaimana proses tindak lanjutnya. Yang pertama. Terus kemudian satu lagi pertanyaan dari Ayudia. Dia pernah ikut training tentang promosi jabatan. Dalam training tersebut, si narasumber mengatakan bahwa promosi jabatan itu biasanya karena memang ada posisi level atas yang kosong, alias sedang kita butuhkan. Sehingga karyawan yang bersangkutan ada kesempatan naik jabatan. Jika nggak ada yang kosong, ya maka nggak ada kesempatan. Nah, padahal untuk anak-anak muda zaman sekarang, itu kan sangat-sangat mencari promosi jabatan ya. Nah, itu gimana tuh Bu Tina, bagaimana mensiasatinya supaya anak-anak muda yang berpotensi ini tetap ada karir path-nya gitu loh. Ya, baik. Sebetulnya kalau program kan kembali nggak boleh ada eksklusivitas. Jadi sebuah sistem diciptakan untuk semua background ya, mau muda, mau perempuan, mau laki-laki, muda tua kan sama. Bagaimana dia menjalankan sistem yang dibangun. Nah, tipsnya seperti tadi ada fast track. Kalau nggak ada fast track program, sistem karirnya nggak ada. Kan karir itu apa sih kalau ngomongin jenjang karir, jalur karir gitu ya. Jalurnya ada apa di core, apa non core seperti itu. Di core sendiri ada macam-macam. Kemudian pola karir. Pola karirnya itu bagaimana nih? Pindah antar fungsi, pindah antar entitas. Kalau kerja di holding kan bisa pindah antar entitas. Jadi sistemnya itu dibuat pertama fast track, ada fast track atau tidak. Kalau enggak ya udah ngitung urut kacang gitu kan. Jadi pertama ya di touch lewat sistemnya, policy-nya. Kedua adalah tadi bagaimana kita menganut dual career enggak? Kalau menganut hanya struktural dengan staff, nggak ada dual career yang expert gitu ya, spesialis, analis misalnya. Ya, tentunya orang hanya melihat jabatan struktural. Apalagi kalau take home pay-nya antara struktural dengan yang non struktural itu terlalu jauh, pasti orang mindset-nya ngejar kotak. Ya, jadi ciptakan dual career itu kita approach-nya lewat sistem. Ya, saya ambil contoh misalnya kalau di airlines, chief pilot itu ya udah maksimal 3 tahun ganti orang. Ya dia tetap harus jalanin. Kalau engineer ya dia tetap jadi engineer, tapi dia gantian di strukturalnya. Ya, tapi yang di level kayak kepala regu gitu, nah kebanyakan saya temukan tuh kepala regu kayak gitu. Ya, kalau kepala regunya nggak di siapapun, ya kepala regunya itu terus dari awal pensiun, doanya jadi jelek ya kapan dia gitu. Kalau nggak pensiun, jadi desainnya nggak begitu. Dibikin 3 tahun sekali berganti, dan saat dia kembali ke posisi nggak sebagai pejabatnya nggak hilang. Dual career itu kan begitu, dia punya tunjangan skill atau tunjangan. Jadi 3 kan cara desainnya, ada job base, skill base, dan kompetensi base gitu. Nah, yang job base ini yang grading itu kalau dia saat menjabat struktural, kalau enggak ya dia punya kan tunjangan sebagai expert. Nah, desain karirnya ada enggak combine untuk itu gitu. Jadi dari segi gitu. Nah, selebihnya mau perempuan, mau muda, mau tidak ya ikutin performance base. Ya, performance base kalau bagus, ini contoh yang saya banyak temukan. Kinerja perusahaan, kinerja unitnya sama penilaian kinerja individunya enggak align gitu ya. Kinerja unitnya nggak oke, tapi condong skut ke kanan. Semua karyawan dilihat bagus, sehingga semua orang tampak bagus. Bagaimana kita mau memilah-milah siapa yang high performer dan tidak begitu. Tapi kalau perusahaannya udah mature, semua udah high performer, udah bagus memang ya. Nanti kan pertanyaan siapa yang lebih bagus kan di antara yang bagus. Kalau ada yang kurang dengan bagus masih gampang bedain. Tapi kalau udah bagus semua, nah jadi dibukalah karir-karir non struktural di mana dia tidak akan kehilangan pendapatannya sebagai expertnya.